Jadi agak bisa dibayangkan ya, bagaimana dengan batu-batu yang besar-besar kayak gini. Dulu di tahun 65 ini semuanya ya pada tergeletak mayat-mayat orang-orang PKI begitu. Pak, di sini kan terkenalnya dengan adanya jurang tangis, Pak ya. Curah tangis. Curah tangis. Gitu ya. Curah. Ada cerita seperti apa, Pak? Ceritanya dulu waktu 30 SPKI, 2 truk paling dikit, 1 truk matinya dibunuh pakai bacok. Pakai bacok pedang tata dengan 30 SPKI. Paling banyak 2 red 1 hari. Benar. Berarti 1 truk itu kira-kira isi berapa orang, Pak? Ratusan, lebih 100, kurang lebihnya dari 100 itu, lebih lah 100. Oh gitu ya. Jadi ini masih di lereng Gunung Baluran ya. Jadi Gunung Baluran itu 11.000 tahun yang lalu itu aktif begitu. Dan Gunung Baluran juga menjadi suatu tanda peradaban dari zaman es menuju ke peradaban manusia, Homo sapien, teman-teman. Wih, batu-batu semua. Wow, udah lumayan ngos-ngosan. Cobalah agak sedikit turun ya. Nah, itu kelihatan waduknya, waduk Bacul Mati ya, Bacul Mati. Wow. Di sini teman-teman ya, yang sering terdengar tangisan perempuan juga ditambah dengan tragedi dibuangnya mayat-mayat ataupun orang-orang PKI sengaja dibuang, setelah itu dieksekusi. Wow, ini angker banget ini. Dipaksa untuk naik 1 truk itu, orang 100 itu gitu ya? Iya paksa, alasannya kumpulan ke Banyuwangi, kumpulan apa-apa di situ. Ya tak tahunya dibuang banyak lah. Sekarang tiap minggunya nih ada 1 bulan kadang 1. Apa itu? Orang mati. Kemarin ya ada perempuan dibuka selerekannya, bulunya ketemu. Saya tahu. Paling mayatnya ada. Bentar lagi lihat di situ. Apa dia kendat bekas tali sini. Pakaiannya cincin, gelang ada. Saya nggak berani ngambil. Namanya orang takut kok. Iya. Lagi. Iya, kembali kepada cerita tadi, Pak. Iya. Dalam 1 hari ada 2 truk begitu ya, 2 truk kan. yang berisi orang. Di truknya tadi sekitar 100, kurang lebih segitu. Kalau 2 truk berarti kurang lebih lah 200 gitu ya. Lah, iya. Itu memang sengaja dibuang di sini dengan alasan kumpulan ke Banyuwangi. Kumpulan ke Banyuwangi rapat, tapi 30 SPKI. Iya, orang-orang itu ya, orang-orang PKI ya. Pak, waktu itu Bapak benar-benar tahu apa hanya dari cerita, sambung cerita? Kok benar-benar cerita? Saya lihat di sana, takut lihat ya banyak lah. Kadang tiap minggunya, tiap harinya ada 2 tukang mendem itu bakar orang Batangan, tukang ojek. Tukang ojek. Berarti di jurang itu banyak sekali mayat waktu itu, Pak. Sekarang lihat ya, longsongannya, batuknya orang, lihat bentar lagi. Masih ada? Lihat, buktiin. Nggak cocok sama mulut saya kan, tak tahu lah ya. Pokoknya cerita apa adanya. Ini tempat angker, teman-teman. Ya, tidak begitu kena mistisnya karena ini di sore hari ya. Tapi saya di sini sudah merasakan sesuatu sebetulnya. Cuman karena aku kan bukan konten misteri gitu loh. Sebetulnya kalau saya ketika mendatangi suatu tempat yang katakan angker begitu ya, keramat, sakral, ada aja teman-teman, seperti bau, seperti gesekan energi begitu, seperti ada orang yang lagi nabrak tiba-tiba mual gitu, cuman tak tahan aja gitu loh. Karena memang saya bukan konten uka-uka gitu loh, tapi lebih kepada mengangkat dari sejarah, meskipun itu secara folklore, meskipun itu secara turun-temurun hanya legenda, saya coba angkat saja gitu, karena ini juga bagian dari kearifan lokal, saudaraku ya.
Pak, ini Ya. untuk mayat-mayat yang ada di dalam jurang tadi memang sengaja dibiarin atau ada yang mungkin dari keluarga atau apa gitu ngambil Ada gitu? ceritanya yang ngambil. Waktu tiap bulannya ada. Banyak orang minta tolong Pak cari-cari cari ketemu barang ini diangkut bawa pulang. Gitu Tapi ya? sesudahnya itu. Sesudah waktu 30 SPK enggak ada satu Nggak ada, pun ya, enggak Kak? ada. Enggak berani. Siapa berani? Keluarga di mana masa tahu tuh? Iya benar. Terus ini Pak, Hmm. setelah kejadian itu saya mendapat cerita lagi katanya di sini ini malah lebih tambah angker gitu. Angker, memang angker. Sekarang kalau sampean nggak percaya, pulang isak jam 7, lihat tangisnya orang di situ. Robek mulut saya kalau sampean bohong. Aku disangka bohong, sampean. Lihat bukti. Kalau sampean berani. Ada ya piung, coba bodoh tolong, aduh bu, aduh sembarang. Jangan tanya ke saya, ojekan apa tuh? Orang ngetek, tanyain curah tangis mana, bukan jurang. Curah tangis 1, 2 ke lompang bungkok, lompang randu tuh bongkok ini. Terus mati besan anunya secara jalan. Ayo, apalagi sampean. Dari itulah sehingga dinamakan curah tangis. Curah tangis, Karena bukan sering- jurang. Curah tangis. Karena sering terdengar tangisan tadi. Wah, sampean pulang jam 7. Nanti kan ada HP saya waktu kebo, pom bensin 50 meter ke barat, utara Balai Desa Pak Ridwan, tanya itu saya. Paring asma sinten Pak jenengan? Ridwan, Ridwan. Asli orang Situbondo. Ponorogo, saking ada di sini ya, istri saya 58 punya anak sudah sini ya. Gitu. Berarti Iya, 44. kejadian itu di 44 tahun kelahiran. 65. Kejadian Ujenau 44 kok, enggak maksudnya kejadian orang-orang yang dibuang ke sini 64. 64. Itu berarti Bapak sudah katakan remaja ya? Oh, punya anak sudah. Sudah punya anak Punya ya? anak sudah. Masya Allah. Wes tua wes. Hmm. Suruh nyala sama orang seporana saya. Nah, jangan sampai. Tujuan saya ngambil dua anunya pecok, kok ketemu ini. Dikirain ini teman saya PA, bukan. Orang-orang sini tanya, Pak, waktu kejadian itu kan Bapak melihat sendiri ya. Itu diperbolehkan melihat atau tidak diperbolehkan? takut orang. Siapa yang mau lihat? Ya waktu dicorakan turun buat kurak buang. Kedalaman berapa Pak? Kedalaman Lihat, paling ada perkiraan 20-an. 20 meter ya? ya. Sekarang dalam lagi Sekarang banyak kayunya. Bentar lagi lihat sampean buktinya. Itu curah itu bekas apa? Maksudnya Ya memang curah dulu itu. wow, ini kalau dilestarikan begitu, ditata begitu, bisa jadi ini tempat wisata yang cukup lumayan bagus. Ini malah agak lumayan ini ekstra ini naiknya, nggak berasa saya udah berada di bawah. Jadi beneran ya, jurang ini memang dalamnya lebih dari 100 meter saya kira ya. Itu ada waduk, tapi bagus. Saya melihat waduknya ini bukan waduk yang tiba-tiba ini ya, tiba-tiba kayak jurang turun gitu loh. Itu semacam ada hamparan, semacam pantai gitu loh di dalam situ. Turun. Semangat. Turun. Wih. Aduh. Pembuangan, curah tangis, banyak orang nangis dulu. Pak, ada cerita lagi, cerita lagi. Ya. Ini benar enggaknya dikoreksi bila salah gitu. Katanya ada semacam cerita legenda atau apa lah gitu loh. Seorang perempuan yang memang sengaja menunggu kekasihnya gitu. Terus tiba-tiba kekasihnya datang terus langsung didorong ke jurang itu juga gitu. Itu bukan, memang itu angkernya ada merupakan orang muda, kayak perawan, janda. Kalau dekat itu tua, uban, awe-awe gini. Ya nggak berani toh. Bapak lihat itu? Astagfirullahaladzim. Aku kalau nggak ada BB nggak berani ngomong. Pak, Barang berikan bukti. satu contoh deh kejadian yang pernah Bapak lihat deh. Kalau tangisan tadi kan berarti kan suara toh. Yang Bapak lihat sesuatu penampakan gitu. Contohnya apa Pak?
yang Bapak lihat sendiri? Iya, kayak perempuan perawan awe-awe gini. Kamu bukan alamnya, kamu alam peteng. Saya alam terak jana saya diginikan awe-awe. Itu memang ganggu. Merupakan perawan, rayu, suruh turun ke bawah ya bisa hilang. Itu Pernah kejadian orang hilang ketika benar. enggak, maksudnya orang biasa gitu terus tiba-tiba masuk ke dalam Jin itu orang biasa dirayu lah. Kayak itu masuk ke dalam. Dari kejadian itu Pak, ada penyalahgunaan nggak mungkin dari orang-orang yang usil katakan buat penyalahgunaan kan dari dari pacaran, dari tukang santet apa sebagainya. Tiap harinya 3 hari sekali mesti ada di situ dibuang mati di situ. Nanti lihat tenggorokannya, batuknya orang nanti lihat aja. Kok nggak ada jalan ya? Ya memang jalannya kayak gini, batu-batu semua loh. Jadi ini bener-bener dari hasil letusan ya, letusan Gunung Baluran. Wow. Halo. Makin dekat ya. Nah, jurangnya itu membentang dari arah barat menuju ke sini. Jadi semacam ini ya, sungai besar begitu dari barat. Terus hilirnya itu berada di sini. Berada di Waduk Baluran ini. Waduk Bacul Mati maksud saya. Udah ya, ngeri banget. Ini malah saya wegah naiknya.